Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Puasa yang kita laksanakan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk upaya untuk tazkiyatun nafs, yaitu dalam rangka untuk mensucikan jiwa, mensucikan diri. Selama 11 bulan barangkali banyak kita melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Bukan hanya dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga tidak mustahil pernah melakukan kesalahan kepada sesama. Maka pada bulan Ramadan inilah kita berusaha membersihkan dosa-dosa dengan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga kita berusaha menjalin kembali hubungan di antara sesama manusia yang selama ini mungkin kurang harmonis, seperti istri, ayah, ibu, saudara maupun saudari kandung, kaum kerabat serta tetangga-tetangga kita. Untuk itulah sebelum mengakhiri puasa Ramadan kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Setelah itu barulah kita mengadakan silaturahmi untuk saling memaafkan, saling menghalalkan kesalahan satu sama lainnya. Mungkin di antara kita selama ini ada yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya, atau mungkin dengan tetangga sebelah rumahnya, atau yang lainnya. Pada kesempatan ini kita harus menghilangkan segala dendam dan kebencian. Kita harus saling memaafkan satu sama lain, karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita selagi kita masih mempunyai kesalahan dengan sesama kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal atau tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan adanya silaturahim di antara kita. Silaturahmi ini adalah lambang kesatuan dan persatuan umat Islam. Tanpa silaturahmi ini umat Islam akan lemah, sebab mereka tidak bersatu padu satu sama lainnya. Lalu bagaimana bentuk silaturahmi dan saling memaafkan yang dianjurkan dalam Islam? Agama Islam mengajarkan bahwa silaturahmi ini haruslah didasarkan oleh ketulusan hati. Artinya apa? Masing-masing kita harus terlebih dahulu membuang segala perasaan yang tidak enak, egosentrisme kita. Semua yang telah berlalu sama-sama dibuang, dan kita akan menjalankan kehidupan kita kembali secara baik dan berdampingan. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya bersifat pendendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa al-mu'min laisa bihaqq. Orang mukmin itu tidak patut memiliki sifat pendendam. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal ungkapan tiada maaf bagimu. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita harus menghilangkan segala sifat dendam dan menebar sifat pemaaf di antara kita. Sebuah kisah yang cukup populer menceritakan kepada kita bagaimana sifat pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada musuh-musuhnya. Suatu ketika beliau sedang istirahat seorang diri di sebatang pohon kurma, tiba-tiba datang seorang kafir bernama Da'thur yang hendak membunuhnya. Saat itu ia menghunus pedang ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang dapat melindungimu kalau hari ini kau kubunuh?" Dengan tenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah yang akan menolongku." Mendengar spontan jawaban Rasulullah tersebut, tubuh si Da'thur tersebut bergetar dan akhirnya terjatuhlah pedangnya ke tanah.
Kemudian Nabi mengambil pedang tersebut dan menanyakan hal yang sama kepada Da'sur tersebut. Ia ketakutan dan menyatakan hanya Rasulullah sajalah yang dapat melindungi dirinya dari kematiannya. Nabi pun memaafkannya, tidak sedikit pun tergores rasa dendam beliau kepada orang tersebut. Sungguh akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, demikianlah hikmah dan pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu menjaga persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, sehingga kita dapat bersatu demi menjadi umat yang lebih baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.